Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, Pak Tunisa tidak hadir, Bu. Oh, Pak Tunisa hadir? Pak Tunisa apa ya? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya semua hari ini sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa. Tapi Bu katanya mau memimpin doa. Sebelum kita pimpin doa, di sini nanti ada tepukan atau permainan sedikit. Ayo satu orang, satu orang. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo. Nah, anak-anak tahu nggak nyanyi yang tangan ke atas menggapai kita? Tahu? Ayo udah pimpin teman-temanmu. Ya, itu kan sebelum kita mulai doakan kita ada persiapan. Oke, Bu. Diri yang tadi Bu. Diri. Yang sayang Bu. Ya, 1, 2, 4. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Ayo kawan siap berdoa. Doa dan doa ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, di sini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, di sini juga bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidup. Nah, kenapa Ibu minta satu orang? Kenapa air sangat penting untuk kehidupan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan sama. Karena air kita butuh air minum, mandi, apalagi tanaman kita membutuhkan air gitu Bu. Oh, bagus. Tepuk tangan buat Salma. Ada lagi yang tahu tentang air? Nah, sama seperti apa yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwa air adalah sangat penting untuk kehidupan. Salah satunya unsur penting dalam lingkungan, air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, manfaat air juga banyak, yaitu untuk tumbuhan itu untuk fotosintesis, sedangkan untuk hewan itu untuk minum sekaligus membersihkan diri. Nah, kalau untuk manusia itu untuk mandi, untuk minum, untuk makan, untuk memasak. Pokoknya air itu banyak kali manfaat dan kegunaannya. Padahal itu air kita menggunakannya setiap hari. Kenapa air itu tidak habis kayak gitu? Nah, di sini ada penjelasan tentang siklus air. Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air, perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Itu kenapa air itu tidak akan pernah habis. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Anak-anak bisa lihat contoh di layar lebar ini bahwa matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Nah, ini juga ada tahapan dalam siklus air. Anak-anak bisa lihat di layar. Nah, yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan. Sedangkan yang kedua kondensasi, yaitu pengembunan. Yang ketiga itu presipitasi, yaitu hujan. Nah, proses siklus air
panas dari sinar matahari. Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah air sungai atau air laut, di mana di situ ada pancaran sinar matahari. Di situ ada proses evaporasi dari air tersebut naik ke atas awan. Nah, yang kedua yaitu presipitasi. Yang kedua adalah kondensasi, di mana di sini kondensasi adalah uapan air berkumpul dari udara dalam bentuk awan. Nah, anak-anak bisa lihat dari air laut dia itu naik ke atas awan, dan dia membentuk menjadi sebuah awan yang putih kayak bergelembung. Nah, anak-anak bisa lihat di layar, itu adalah contoh kondensasi. Nah, yang ketiga adalah proses presipitasi, yaitu turunnya hujan. Nah, anak-anak bisa lihat di layar, setelah terjadinya evaporasi dan kondensasi, maka itu ada proses ketiga yaitu presipitasi, yaitu turun hujan. Nah, yang pertama evaporasi itu air laut, karena terkena sinar matahari, air laut itu naik ke atas awan. Nah, setelah naik ke atas awan, dia akan menjadi kondensasi, yaitu dalam bentuk awan. Nah, setelah dia menjadi kondensasi, dia akan penuh, awan itu akan penuh, maka akan terjadi turunnya hujan. Nah, itu adalah presipitasi. Nah, dari presipitasi itu turun hujan, maka hujan tersebut akan kembali lagi ke tanah, ke sungai, dan ke air laut. Makanya itu adalah proses siklus air. Kenapa air itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Ini adalah contoh seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, yaitu proses siklus air. Yang pertama, air di bumi terkena sinar matahari akan menjadi evaporasi, yaitu penguapan dari air laut ke atas, terus dia menjadi kondensasi, dia membentuk dalam awan. Setelah kondensasi dia presipitasi, dia akan turun hujan karena dia udah kebanyakan muatan. Nah, yang terakhir yaitu air hujan menyerap ke bumi atau masih kembali ke perairan, sungai, danau atau laut. Makanya air itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya yang terkait proses siklus air yang belum anak-anak ketahui. Apakah ada pertanyaan? Apakah semuanya sudah paham? Oh, baik, terima kasih. Nah, karena anak-anak tadi sudah bilang paham, Ibu kembali mengulas materinya. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan secara detail apa itu proses siklus air. Ibu orang silakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses siklus air itu yang pertama, air di bumi terkena sinar matahari lalu mengalami penguapan. Nah, setelah penguapan akan terjadi pengembunan di atas awan. Setelah pengembunan, awan penuh dan akan terjadi hujan atau presipitasi. Nah, setelah hujan, air turun ke bumi dan kembali meresap ke tanah serta mengalir kembali ke danau, sungai, dan lautan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita sama. Nah, itulah penjelasan kita hari ini atau proses pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa. Ayo, Ibu minta satu orang. Baik, terima kasih saudara Hafiz. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam
hewan.